minggu misalkan dokter bleaching, lalu sudah ketemu saturation point di visit itu, lalu dokter pengen tingkatkan lagi, tunggu 1 minggu setelahnya dokter bisa lakukan bleaching. Karena dalam 1 minggu itu sebenarnya ada proses di mana bahan bleaching gel itu malah akan tambah putih sendiri, Dok. Jadi misalkan dokter bleaching di hari Sabtu nih, tanpa disadari, atau mungkin dengan disadari itu ternyata hari Seninnya, 2 hari setelahnya, itu kok giginya tiba-tiba jadi lebih putih lagi ya. Dan itu memang Oh, reaksi oksidasi, Dok. Itu nggak apa-apa, normal. Nah, setelah 1 minggu dia berhenti, dokter bisa lakukan aplikasi, misalkan mau tambal, silahkan. Kalau misalkan mau bleaching lagi, silahkan. Tapi kalau hanya untuk maintenance, sarannya adalah mungkin 1 tahun sekali sudah sangat cukup, Dok. oke. Iya, Dokter Winda 1 tahun sekali ya. Ya, lanjut nih dok ya. Dari Dokter Lindawati, mau tanya untuk mengecek gingival barrier tidak bocor gimana dok? Terus bahan bleaching kena gusi, apa yang dilakukan dok? Oke, lanjut dok. Ya, makasih dok. Jadi sebenarnya nanti ini sangat teknis ya dok. Bukan teori tapi sangat teknis. Mungkin nanti hands on saya bisa jelaskan, tapi sedikit bisa saya Yes, jelaskan adalah yes. dokter bisa lakukan penggunaan gingival barrier itu. Gingival barriernya itu cara penggunaannya itu beda. Jadi ujung tipnya itu kalau yang aplikasi pertama jangan tegak lurus atau ke arah gingiva, tapi menuju ke arah sulcus. Itu pertama. Lalu untuk ngeceknya bagaimana? Saya biasanya menggunakan kaca mulut, Dok. Gunakan kaca mulut, lihat di dalam, aduh maaf, di dalam, mohon maaf, lewat kafum orisnya gitu ya, dikasih kaca mulut, lalu arahkan lampu apa namanya unit itu kursi gigi, dan nanti dokter lihat di situ ada pantulan cahaya nggak. Kalau memang ada pantulan cahaya yang terang, di situ kemungkinan bocor, Dok. Nah, lalu bagaimana kalau sudah bocor, bahan bleachingnya kena? Saya tanya kebetulan ayah saya periodok, jadi saya tanya ke beliau dan caranya adalah gimana ya, di scraping saja dok, dikerok, scraping, anestesi dulu, lalu scraping, hilangkan area gusi yang sudah kena bahan bleaching, yang sudah nekrosis karena bleaching itu, di scraping dan kemudian dia akan healing lagi kok dok. Gusi gampang healingnya katanya. Gitu dok. Oke, oke. Dari Dokter Gigi Catra, Raizena, dok, pemilihan warna ini cocoknya menggunakan setlet ya. Ini menggunakan lampu apa enggak dok? Ya betul. Pemilihan warna itu sebenarnya dok. Jadi gini, jadi sebenarnya ini kan dental fotografi ya. Jadi Ya, kita tuh harus memilih warna dengan cahaya yang sebenarnya yang konstan. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau cahaya yang konstan dan suhunya atau Kelvinnya itu sesuai. Berapa Kelvin? Kelvinnya itu 5.500 sampai 6.500 Kelvin, Dok. Nah, itu berdasarkan apa? Cahaya matahari itu segitu, Dok. Nah, sebenarnya adalah kalau mau diukur tuh pakai menggunakan pencahayaan cahaya matahari. Atau kalau dokter punya kamera begitu ya, itu bisa disetting dengan 5.500 sampai 6.500 Kelvin dan itu stabil. Kalaupun misalkan nggak ada gimana dok? Ya sudah nggak apa-apa dok. Gunakan lampu unit, tapi kalau bisa lampu unitnya jangan yang warna kuning, lampu unit yang putih ya dok. Nah itu dokter bisa gunakan lampu itu untuk menentukan warnanya. Asal lampunya sama. Intinya itu kan before and after tuh lampunya semua settingannya sama gitu dok. Gitu saja dok. oke, terima kasih. Wah, ini ada yang pertanyaannya borongan nih dok. Dokter Gigi Rahadian Alim ya. Saya nggak mau nanggung biar daripada nggak dibaca. Jadi lanjut. Nggak apa-apa ya dok ya. Singkat-singkat Nggak aja apa-apa. dok. Oke. Dok, apakah dampak bleaching yang dilakukan berulang? Kemudian berapa kali gigi kita tuh bisa di bleaching? Kemudian mekanisme pemilihan bahan desensitizing untuk penanganan ilu. Gimana dok? Ya Ya dok. dok, 3 pertanyaan. Dorong. Barong. Oke, gimana Jadi dok? dampak bleaching yang digunakan berulang tentu seperti yang dijelaskan dalam slide saturation point tadi. Kalau bleaching digunakan berulang asalkan waktunya itu cukup ya itu nggak ada masalah dok. Tapi kalau Oke, di bleaching lagi lama-lama terdegradasi emalnya, bisa rusak oke, permukaan emal ya, giginya. Lalu terus kemudian batasan berapa kali gigi di bleaching sebenarnya tidak ada batasan, tapi ada batasan waktu, waktu jeda antar bleaching. bedanya. Ya, betul. Yang setahun sekali tadi ya dok. Ya, betul, betul Oke, dok.
Lalu Bahan. bagaimana mekanisme pemilihan bahan desensitizing untuk penanganan ngilu pasca bleaching? Jadi bahan itu yang intinya itu ada dua. Tapi sekarang modifikasinya banyak ya dok ya. Intinya itu adalah potasium nitrat dan strontium fluoride. Jadi potasium nitrat itu menurunkan uh, ambang rasa nyeri pada ujung-ujung saraf kita itu, dan strontium fluoride itu menutup permukaan atau tubuli-tubuli dentinalis saat ya betul, sehingga dia tidak ngilu. Jadi dua itu, potasium nitrat dan strontium fluoride. Dua-duanya memiliki cara kerja yang berbeda, tapi tujuannya sama, membuat hipersensitifnya hilang. Gitu dok. Oke, jelas ya Dokter Rahadian. Selanjutnya dari Dokter Gigi Retno Asih. Dok, untuk mengatasi hipersensitivitas pasca bleaching gimana ya dok? Pasca bleaching, oke dok, mungkin sama seperti pertanyaan dari Dokter Hadian Alif. Intinya adalah menggunakan pasta gigi atau pasta apapun yang itu mengandung itu, atau kalau dokter beli ada namanya desensitizing agent. Dokter bisa beli mungkin di toko-toko dental gitu bahan bleaching yang sudah sepaket dengan bahan desensitizing agentnya. Atau paling gampang lagi dokter bisa pakai saya nggak bisa sebut mereknya nih dok, tapi bahannya itu yang mengandung CPP ACP dok. Yang CPP ACP, oke. Ya, jadi sudah tahu ya dokter Sri Asih langsung senyum. Mungkin dokter-dokter juga udah pada tahu. Pasta yang mengandung CPP ACP. Nah, itu bisa juga dok. Udah tahu semua pasti. Iya. Apalagi ada kobra di sini. Lanjut ini dari Randi Abel, Dokter Gigi Randi. Dok, apakah pengalaman dokter ada perbedaan tingkat sensitivitas gigi setelah aplikasi ya tanpa LED dengan LED atau dengan menggunakan laser? Wah, 3 nih dok. LED, tanpa LED, kemudian dengan laser. Nah, diaplikasikan dengan waktu singkat karena dokter mengatakan LED atau laser bedanya hanya mempersingkat katalisator dari bahan. Oke, lanjut dok. Ya, baik dokter. Jadi benar Dokter Randi, bedanya adalah di waktunya. Lalu pengalaman saya, apakah perbedaan tingkat sensitivitas? Jadi pertama kali Pak Yanto dari Kobrani datang ke saya ke klinik itu main ya, itu beliau menjelaskan tentang alat ini, si Solas ini laser. Lalu kemudian kunjungan berikutnya saya mau buktikan. Saya buktikan dulu dok. Tiga-tiganya saya langsungkan aplikasi, tapi tentu di 3 pasien yang berbeda ya dok. Dan hipersensitivitasnya ternyata itu lebih sensitif pada pasien yang tanpa sinar. Kenapa? Karena paparannya menjadi semakin lama, dok. Jadi bleaching gelnya ditempelkan di giginya itu kan waktunya menjadi lebih lama, sehingga dia lebih hypersensitif. Tapi ternyata pasien yang menggunakan LED itu juga terjadi hypersensitif. Kenapa? Karena waktunya sedikit lebih singkat, tapi ada paparan LED yang akan meningkatkan thermal atau suhu dari permukaan gigi, dan itu akan berpengaruh kepada pulpanya. Nah, bedanya dengan laser, kalau saya menggunakan hanya 30 detik, bahkan saya pernah gunakan 1 menit, dok. 30 detik, lalu saya penasaran nih, kalau 1 menit gimana nih? Dan kebetulan pasien itu adalah adik ipar saya, jadi kalau komplain kayaknya aman lah. Kan keluarga nih. Jadi kalau komplain insya Allah aman lah gitu ya. Jadi saya lakukan 1 menit tap gitu, dan dia tidak terjadi ngilu. Dan kemudian saya tambahkan menuju ke 2 menit, 30 detik lagi, 1,5 menit masih aman. Nah, menuju 2 menit dia sudah mulai agak merasa, Mas kok agak ngilu ya. Jadi di 2 menit itu mulai agak ngilu dok. Oke, ya. Oke dok, ini pertanyaan dokter Loli. Apakah aplikasi bahan bleaching hanya sekali dalam satu proses 30 detik dan yakin dengan hasil yang diinginkan dok? Sama dokter Loli, sama banget dok. Saya pertama kali itu nggak yakin, bener-bener 30 detik itu menurut saya itu mind blowing yang nggak masuk akal menurut saya dok ya. Karena 30 detik gitu, saya mikir nggak 30 menit nih. Jadi bener-bener waktu lasernya itu dipakai, itu kan dia nggak mengeluarkan cahaya, nggak mengeluarkan bunyi, nggak mengeluarkan bunyi mengeluarkan, tapi nggak mengeluarkan cahaya, suhu segala macam nggak keluar dok, bau juga nggak keluar. Jadi saya mikir ini alat hidup nggak sih? Saya mikir gitu. Tiba-tiba setelah 30 detik dia tit selesai gitu. Saya bilas gitu ya. Loh, hasilnya yang saya foto tadi dok, itu adalah percobaan saya dok. Nah, itu hasilnya demikian dok. Jadi itu percobaan pertama saya menggunakan bleaching
laser itu dan 30 detik. Sama Dokter Loli, awalnya nggak yakin dok, tapi ternyata 30 detik itu sudah sangat cukup sekali dok, sudah sangat cukup. Oke, iya jelas ya Dokter Loli ya, keren. Saya aja tadi bilang yakin. Pembicaranya judulnya itu. Nah, dari Dokter Gigi Nisbawati, LED intensitas cahaya berapa ya dok yang lebih memuaskan? Apakah LED atau laser? Ini sama kayak pertanyaan yang di atas tadi ya dok ya? Betul Ya. dok, jadi kalau LED itu intensitas cahayanya itu kalau bisa di bawah 600 dok. 600. Nah, masalahnya rata-rata light cure kita untuk komposit itu pasti di atas 600. Minimal 1000 kalau sekarang yang di pasaran itu, saya yakin dokter-dokter sudah pakai LED yang di atas 1000 lah, karena sudah jarang ada LED yang di bawah 600. Dan yang aman untuk bleaching itu yang di bawah 600 untuk nyinarnya ya. Jadi itu kenapa tadinya saya menyarankan kalau mau pakai LED, pakailah LED khusus bleaching karena memang intensitasnya seperti itu, gitu dok. Ya, jelas ya. Nah ini dok, ini menarik nih. Dokter gigi Mike Adrianto, dok banyak sekarang bahan bleaching yang dipakai di salon-salon gigi. Ini tukang-tukang gigi punya kerja ini dok. Terus sudah bermasalah, terjadi kontraindikasi. Apa sih kita, apa yang mau kita lakukan dok? Mana solusinya dok? Hasil tukang gigi punya nih. Ya itu mungkin kekesalan dokter Mika dan mungkin kita semua pernah mengalami. Ya kita harus benerin sampah yang dari orang lain begitu. Iya dari tukang gigi kita yang harus buang sampahnya. Nah, memang ya namanya salon kecantikan atau ya bukan dokter gigi, tentu mereka hanya bisa cara pakai, tapi kembali lagi mereka bisa cara pakai tapi dia nggak tahu indikasinya, bagaimana yang aman, bagaimana hubungan biologikalnya dan lain-lain pasti nggak tahu. Nah, lalu terus pasien datang ke dokter giginya, datang ke praktek karena giginya beda warna dan sensitif giginya. Nah, kalau giginya belang-belang begitu ya dok, belang-belang seperti itu, saya bisa pastikan dia tidak mungkin menggunakan bahan bleaching, dia pakai ETSA dok. Karena karena bleaching itu tidak akan membuat gigi itu menjadi belang. Karena dia walaupun aplikasinya itu nggak rata ya, misalnya satu permukaan fasial gigi itu kita aplikasinya nggak rata aja, ada nggak rata, itu nggak mungkin belang. Karena dia akan menyebarkan itu. Nah, sedangkan bedanya dengan ETSA, kalau nggak rata ya belang, ya warnanya jadi belang. Berarti kemungkinan dok itu dia pakai ETSA. Dan giginya sensitif. Ya, kalau giginya sensitif terus gimana? Kasihan sekali kalau giginya. Nah, itulah permukaan emalnya rusak. Berarti ya sudah, wassalam, emalnya rusak. Mungkin dokter bisa lakukan apa? Floor, tapi kalau sudah tidak bisa floor ya mungkin harus veneer dan lain sebagainya. Gitu, Dok. Ya memang agak sedih sih kalau urusan kayak gini ya. Itu Dokter Mika. Oke. Ini Dokter Fenty, apakah ada saturation pointnya dokter? Apa tanda saturation pointnya dok? Oke, baik Dokter Fenty. Jadi saturation point itu tandanya adalah dok, jadi dokter kalau aplikasi bahan bleaching gel yang pertama, di hari itu maksud saya, itu kan nanti dokter akan ukur, sudah naik berapa tingkat. Nah biasanya yang kedua, misalkan dokter 2 kali aplikasi, nah yang kedua itu biasanya naiknya itu sudah nggak sesignifikan dengan aplikasi yang pertama. Dan misalkan sudah naik, misalkan dari yang aplikasi pertama itu naik 3 tingkat. Aplikasi kedua itu sudah naik cuma 1 tingkat, dok. Dan itu tanda-tanda bahwa di situ sudah tidak ada kromofor yang harus dibersihkan lagi oleh si bahan bleaching gel itu. Dan disitulah saturation point. Saturation point-nya berarti artinya dokter sudah harus hentikan. Atau sebenarnya dokter bisa kembali lagi baca keterangan dari produk. Di box itu ada keterangannya dok. Di situ ada yang aman itu berapa kali. Setiap produk beda-beda dok. Itu dokter bisa lakukan. Tapi ingat kembali lagi kita lihat kondisi gigi pasiennya. Kalau memang naiknya dari aplikasi pertama tuh 2 tingkat. Aplikasi kedua 2 tingkat. Ini belum saturation point. Dokter bisa tambah 1 kali lagi. Rata-rata bleaching gel itu ngasih tanda bahwa ini aman sampai 3 kali. Rata-rata ya dok, tapi beda-beda setiap produk gitu. Oke. Ya dok, sepertinya saya kasih pertanyaan satu lagi deh ya. Karena ini masih banyak banget nih, masih ada 18, waktu kita sudah habis. Kan gitu ya, mohon maaf teman-teman yang nggak bisa saya sempat bacakan dan dijawab oleh Dokter Mirza. Mungkin boleh di-copy aja. Boleh di-copy pertanyaannya. Dikirim oleh Dokter Mirza ataupun ke IG-nya Dokter Mirza. Boleh dok, terima kasih. Nah, satu lagi nih, ini pamungkas ya.
Salam kenal Dok, izin bertanya bagaimana ketahanan bleaching antara laser dan LED? Tadi sebenarnya udah dijawab, tapi perlu penegasan ini Dok. Nah Ya. satu lagi nih yang paling penting nih. Dok, berapa harga alat lasernya Dok? Aduh dok, Dokter Ridwan Muklis. Jadi kan saya jawab pertanyaan yang terakhirnya dulu dok. Kalau harga alatnya nanti biarkan dari tim Kobra yang menjelaskan. Karena Pak ada diskon toh? Ada. Ada diskon kan? Wah, saya sudah mintakan diskon Dokter Nah Ridwan. tuh pasti ada Saya sudah Kobra. mintakan diskon. Ada diskon, tapi saya nggak tahu harganya nanti biar Kobra harga yang terbaru berapa. Begitu. Lalu ketahanan bleachingnya antara teknik laser dengan LED, kembali lagi dok, ini hanya masalah waktu. Hanya masalah bagaimana kita mengirit waktu dan bagaimana caranya supaya pasien itu less hypersensitif. Jadi menggunakan bahan bleaching menggunakan laser itu lebih cepat dan lebih tidak sensitif atau hypersensitif dentin itu tidak terjadi. Nah kalau ketahanannya itu treatment after bleachingnya. Jadi ya seperti biasalah dokter sudah paham lah, artinya sudah sering bilang ke pasien jangan ngopi, jangan ini, jangan itu, jangan dan lain-lain. Gitu dok. Oke. Luar biasa ya Dokter Mirza. Saya memang angkat jempol deh, tapi memang anak muda keren banget ya. Terima Jadi mohon kasih. maaf yang nggak bisa dijawab. Nanti langsung saja ke DM ya, direct message IG-nya Dokter Mirza ataupun via WA boleh ya dok. Boleh dok, Mohon dengan senang maaf hati. teman-teman sejawab nih yang nggak bisa dijawab nih, ada masih 19 pertanyaan lagi. Wah bisa sampai sore kita. Yang jelas luar biasa, saya senang banget dok. Ada satu nih PR sebelum ditutup. Dok pilih dok yang paling bagus. Tadi pertanyaannya yang mana dok? Mohon maaf. Aduh, langsung saya pilih nih dok. Siapa dok? Tadi dokter mana yang bagus pertanyaannya dok? Ini dok, ini sebentar dok, saya lagi baca-baca nih. Oke, yang paling keren dan bagus ada hadiah dok. Ada hadiah yang pertanyaannya dipilih Dokter Mirza sebagai pertanyaan terbaik, mendapatkan free Coxsop Wah mantap. Wah, oke silakan dok. Siapa dok? Ini dok, Rahadian Alif. Rahadian Alif karena pertanyaannya paling banyak dan merangkum semua isi webinar saya dok. Siapa Rahadian Alif? Dokter Rahadian Alif dok. Di record ya. Dokter Gigi Rahadian Alif, ini pertanyaannya borongan tapi jadi pilihan. Baik, luar biasa Dokter Gigi Mirza Mangkuto. Maaf, orang Padang. Kalau ada tokonya di belakang. Dokter Gigi Mirza Mangku Anom, SPKG. Wah, luar biasa. Dok, saya nggak mau rangkum lah, karena semuanya sudah hebat, sudah keren. Saya salah kalau saya merangkum. Saya minta closing statement dari Dokter Mirza. Aduh, terima kasih Dokter Sri atas apresiasinya buat saya yang anak muda yang baru netes ini dok. Wah, saya ini masih sangat muda banget lah dibandingkan dengan pengalaman dokter-dokter yang di sini termasuk Dokter Sri. Jadi mungkin closing statement dari saya adalah kembali lagi dokter, ini hanya saling mengingatkan bahwa kita harus tahu bahwa bleaching itu sering dianggap tindakan yang sepele, yang gampang, yang nggak pakai mikir. Tapi ternyata jika kita tidak memahami penanganan bleaching, ternyata resikonya cukup besar. Salah satunya adalah bisa kerusakan email, bisa terjadi degradasi atau bukan degradasi, resorpsi servikal yang menyebabkan gigi itu akhirnya patah dan hypersensitif yang luar biasa yang membuat pasien sangat tidak nyaman. Tapi jangan takut bahwa bleaching itu kembali lagi mudah dipahami, mudah diaplikasikan, cepat, dan ini semua dokter gigi saya bisa ngomong dengan aman bahwa ini mendatangkan keuntungan yang insya Allah luar biasa. Oh, hayo. Bleaching itu kan tindakan yang gampang ya dok ya, cuman oles, kita nunggu dapat duit, udah kan gitu. Keren. Jadi jangan takut, jangan ragu, dan jangan malas untuk melakukan bleaching kalau memang itu diperlukan dok. Yang penting kita tahu indikasinya, aplikasinya, dan kemudian penanganannya jika terjadi sesuatu yang di luar harapan kita. Begitu dokter. Oke, luar biasa Dokter Mirza. Saya kasih pantun, air buah berselimutkan selasih, di dalamnya ada buah ini. Kepada Dokter Mirza kami ucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalamannya hari ini. Aduh. Kita kasih aplaus buat Dokter Mirza. Teman-teman
Saya nggak bisa pantun, Dok. Gak apa-apa. Kasih reaction dong. Apa reactionnya yang keren, Dokter Mirza? Saya kasih tepuk tangan. Ayo, kasih reaction yang keren. Atau kalau lihat videonya dibuka, kasih jempol dong. Kasih jempol Dokter Mirza semuanya. Oke, terima kasih. Terima Senang kasih, banget. Dok. Terima Baik, kasih. terima kasih Dokter Mirza atas ilmunya. Saya kembalikan kepada panitia. Saya akhiri dari moderator Sri Asih Rahayu, asalnya Sembilu dari Puluh disusun jadi Tempian. Izinkan saya menyusun dari 10, salah hilaf saya sebagai moderator mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren bener, Dr. Sri Asih pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya kalau Bu Asih yang udah bawain acara, saya minder, Dok. Masya Allah, ini senior saya. Dulu yang ngajarin saya, iya, yang ngajarin saya jadi MC juga Bu Asih. Ya Allah, Bu Asih. Ternyata masih stay on ya. Gila, keren banget. Aduh, alhamdulillah nih acara jadi meriah, Dr. Mirza. Ini kayak kalau dilanjutin semua, tanya semua, kita sampai sore, Dok. Cuman webinar saja, handphonenya besok hari ini sepertinya Pak Yanto. Gimana ceritanya ini Pak Yanto? Aduh, Masya Allah. Terima kasih ya Dokter Gigi Asih. Terima kasih Dokter Gigi Mirza. Alhamdulillah. Semoga ini ilmunya. Teman-teman, ini saya juga baca chatnya. Tadi ada yang chat saya juga. Dokter Ana, tolong dong tanyain gitu. Aduh, saya tanyain nggak kebaca, nggak apa-apa deh. Nanti ini aja lain kali ikut hands on-nya Dokter Mirza aja deh lagi. Ya Dokter Mirza ya. Baik, mungkin ini kita sebenarnya waktu kita cukup molor. Kemudian untuk para peserta mengingatkan kembali, kita akan ada hands on-nya Dokter Mirza. Kebetulan pas hari ini juga harusnya dijadwalkan di jam 1 nanti, tapi akan kita mundur 30 menit ya Dokter untuk isoma dulu. Sebelumnya akan ada acara lanjutan yang akan disampaikan oleh pihak sponsor. Coba Pak Iqbal bisa bantu saya Pak Iqbal untuk Mbak Ratri jadi co-host. Halo Dokter Ana. Oke Mbak Ratri, sudah oke Mbak Ratri? Baik. Boleh? Baik, saya kembalikan dulu. Ini, wah Dokter, ini sama-sama kayaknya banyak ininya fansnya nih. Dokter Asih fansnya juga banyak sekali. Salam kenal, halo apa kabar gitu. Ini Dokter Mirza juga banyak fansnya, Masya Allah, ini pas banget kali ini ya. Pas banget ya jodohnya berdua ya Dokter Asih ya. Jadi di chatnya banyak banget Dokter Asih, masih banyak yang rindu loh Dokter Asih loh. Nah, iya. Banyak yang rindu sama Dokter Asih. Kangen tuh. Mbak Ratri juga tuh Dokter Asih kangen. Weh, benar. Dokter Asih, gitu. Wah meriah banget nih Dokter Asih. Kayaknya tadi sarapan apa ya Dok? Nggak rame. Bercanda loh Dok, bercanda. Enggak apa-apa. Seneng aja pada kangen. Dari dulu Dokter Asih memang semangat 45 ya Dok ya. Apalagi hari kemerdekaan ini Dok. Iya, saya kalau lihat Bu Asih jadi waduh, mantap deh. Oke, Mbak Ratri, boleh kita lanjutkan acara kita Mbak Ratri? Ini ada lecture dari Cobra Dental.